Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Podcast kita, bincang-bincang kita. Pada pertemuan kali ini seperti biasanya kita akan berbincang-bincang mengenai suatu hal, suatu materi pelajaran atau tentang aktivitas-aktivitas di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta atau suatu event. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang sejarah. Kenapa itu penting sekali? Karena banyak yang komen di channel SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Pak, sejarah dong, Pak Gatot dong. Nah, ini dia, Bapak Rohmat Gatot, sarjana pendidikan selaku guru sejarah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang akan menemani kita pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Wah, ini Pak Gatot ini selalu murah senyum kalau di sekolah dan menjadi idola para siswa. Waduh. Khususnya dengan tajuk pembelajaran sejarah. Nah, kawan-kawan, beliaulah Bapak Rohmat Gatot, sarjana pendidikan selaku guru mata pelajaran IPS sejarah. Wah, ini kalau kita lihat itu sejarah Indonesia, Pak ya? Iya. Ya, fokusnya ke sejarah Indonesia. Nah, beliaulah yang mengajar di kelas 12 ya Pak ya saat ini, mengajar kelas 12 dan kelas 10 atau fase E ya Pak. Fase E. Nah, beliau mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini saya juga penasaran, banyak yang komen Pak Gatot Pak. Wah, tapi memang kawan-kawan kalau kita ketahui, saya sempat pernah ya tidak sengaja melihat Pak Gatot mengajar. Itu ada satu kalimat interrogatif yang dilontarkan oleh Pak Gatot kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu terkesiap dan senang mengikuti pelajaran beliau. Salah satunya adalah, silakan Anda tanyakan sejarah apapun yang ingin Anda tanyakan. Waduh. Ini mantap sekali Pak Gatot ya. Dan beliau ternyata mampu menjawab segala permasalahan sejarah yang ada di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan terdapat sejarah-sejarah di luar negeri yang tentunya bisa dijabarkan oleh Pak Gatot. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara ya Pak Gatot tentang bagaimana sih kita itu sebagai seorang pelajar menyikapi nilai-nilai sejarah yang ada? Penting nggak sih kita itu harus mempelajari sejarah? Karena banyak yang bilang sejarah itu hanya mengingat masa lalu, ada semacam jargon jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Apakah itu hanya sebatas jargon saja atau bagaimana realita di masa depan itu berpengaruh setelah kita mempelajari sejarah? Tentunya Indonesia kaya akan sejarah ya Pak ya. Ini kawan-kawan, terima kasih pada Pak Gatot sudah berkenan meluangkan waktunya nih Pak ya di tengah kesibukan beliau. Karena kita lihat kalau kawan-kawan tahu ya, setiap 2 minggu sekali atau 2 pekan sekali Pak Gatot itu selalu membeli buku, mereferensi buku tersebut, dibaca lalu diaplikasikan kepada peserta didik. Jadi kalau kawan-kawan mampir ke rumahnya Pak Gatot, lemarinya itu udah sangat banyak sekali. Nah Pak Gatot, boleh nih kita tanya-tanya Pak terkait dengan aktivitas Pak Gatot dulu deh. Aktivitas Pak Gatot ini apa saja? Lalu selain mengajar di MUHI, aktivitasnya tentu di masyarakat kan Bapak juga terlihat aktif di Takmir ya Pak ya, dan di tempat-tempat lain. Boleh Pak diceritakan Pak aktivitas Pak Gatot akhir-akhir ini Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk kesibukan saya Pak, ini akhir-akhir ini memang selain mungkin saya disibukkan tentunya mengajar gitu, karena mungkin tugas pokok saya kan sebagai guru kan mengajar di SMA Muhammadiyah 1. Ini saya juga disibukkan dengan seperti yang Panjenengan tadi sampaikan, yaitu saya juga di luar, itu memang kalau bisa dibilang sibuk ya sibuk, tapi kalau saya bikin ini ya sebagai rutinitas yang memang harus dilakukan ya, itu menurut saya ya bisa dikatakan sebagai rutinitas yang memang dari dulu sudah saya lakukan. Jadi memang kalau ini ya, saya ceritakan sedikit mungkin pengalaman saya di langsung ada sejarahnya kawan-kawan. Ya. Ini saya ceritakan sedikit, mungkin pengalaman saya memang lebih banyak dari sejak saya gabung ke organisasi kepemudaan, saya memang aktif baik nanti di kampung, dulu ketika sudah kuliah pun saya juga ikut
organisasi kepemudaan, bahkan ya saya ada pengalaman pribadi karena ikut bisa mewakili jurusan saya itu saya bisa ke Jakarta juga. Wih. Nah, dulu mungkin itu jadi pengalaman yang menarik, bahkan dosen saya itu sampai bilang ke saya, karena saya itu kan dulu kuliahnya naik sepeda dari Pleret ke UNJ IKIP Karangmalang, itu kurang lebih 15 kilo. Nah, itu 15 kilo kawan-kawan. Ya, itu saya nyepeda. Jadi bahkan dosen saya ketika saya dapat itu untuk mewakili ya, maksudnya itu dulu ada undangan perwakilan untuk menghadiri seminar nasional di Jakarta. Itu kan perwakilan dari UNJ yang mewakili saya. Itu karena ada fasilitas naik pesawat, bahkan dosen saya itu bilang, wah kamu untung sekali nyepeda tapi bisa langsung naik pesawat. Nah, kayak gitu. Mungkin itu juga mungkin agak sedikit guyonan, cuma memang ya saya juga baru merasakan naik pesawat juga karena itu ada perwakilan untuk ikut seminar, dan itu merupakan pengalaman saya yang pertama kali. Bisa kuliah, langsung kuliah, setahun kemudian saya bisa langsung ke Jakarta naik pesawat. Nah, itu mungkin jadi pengalaman yang ya mungkin menyenangkan, karena mungkin kenapa pertimbangan dosen itu pada waktu itu memilih saya itu karena saya memang orangnya itu dikenal ya kalau ada tugas atau apa sigap langsung. Segera. Iya, langsung ya. Mungkin kalau bahasa anak sekarang satset ya itu. Ya. Jadi cepat, pengennya itu cepat. Jadi laporan dulu saya juga diminta 1 minggu, 1 hari langsung saya selesaikan. Jadi cepat. Nah, ini makanya kawan-kawan ya. Jadi Pak Gatot itu kan kalau dari bahasanya sendiri itu ulet ya, artinya tuh ulet itu bukan serangga kawan-kawan. Ulet itu rajin gitu ya. Ini bukti Pak Gatot itu rajin, aktif di kegiatan pemuda hingga bisa mewakili kampus ya Pak ya di tingkat kancah nasional dan difasilitasi oleh negara. Artinya kawan-kawan inilah yang menjadi karakter bahwa yang namanya ulet itu ya, namanya rajin itu memang harus dilakukan dipaksa ya Pak ya, dipaksa nyepeda kawan-kawan di Pleret setiap hari sampai lulus kuliah. Luar biasa nih Pak Gatot. Jadi ini yang menjadikan kesibukan Pak Gatot sehari-hari kala itu. Nah kalau sekarang Pak, ya, nah Pak, kalau sekarang boleh Pak masih aktif di pemuda kan kayaknya udah nikah ya Pak ya. Kayaknya udah nikah, berarti kan sudah aktif di mana aja Pak ini. Nah mungkin di PRM mungkin Pak. Ya kalau saya kebetulan ini akhir-akhir ini memang sebenarnya sudah sejak di pemuda itu saya juga ngerangkep di Takmir Pak. Di Takmir itu saya ya, Pak, ya? Udah aktif dari dulu. Mungkin awalnya itu dari bagian kepemudaan, terus jadi sekretaris 2 periode, sekarang jadi bendahara. Nah ini saya sekarang repot ini malah ngurusin uang infak ya, yang jumlahnya itu amanahnya besar, bisa puluhan juta. Wah itu merupakan amanah yang cukup berat sebenarnya, tapi ya karena sudah dipilih oleh jamaah dan juga warga sudah percaya ya, mau gimana lagi Pak, ini amanah jadi harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Ini konco-konco ya, kawan-kawan ya, kita harus melaksanakan amanah sebaik mungkin. Dan seperti yang saya bilang, Pak Gatot juga mengoleksi buku-buku sejarah, bahkan buku-buku filsafat sepertinya saya juga sering melihat ya Pak ya. Dari itulah Pak Gatot juga bisa menganalisis tentang peristiwa-peristiwa sejarah kala itu, entah dari nilai sosial, entah dari nilai ekonomi, atau agama katakanlah, bahkan bisa saja ada konspirasi-konspirasi yang Pak Gatot itu bisa menyelidik sampai sana. Nah ini dia teman-teman yang akan kita coba bahas, yakni kita masuk pada fase mengapa pentingnya Pak kita harus mempelajari sejarah, khususnya untuk remaja. Baik, terima kasih. Kalau dibilang penting ya Pak, sebenarnya sejarah itu tergantung kita menyikapinya Pak. Memang kalau kita melihat sejarah itu akan mempunyai nilai yang sangat penting. Kalau kita merasa bahwasanya apa yang sudah terjadi di masa lampau, masa dulu, itu merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk kita pelajari. Nah, bagaimana nanti ke depan itu kita bisa melangkah menjadi, ya kalau kita bicara pribadi kita, ya pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Kalau konteksnya lebih besar lagi, bangsa itu menjadi bangsa yang nanti belajar akan kesalahan-kesalahan yang lampau, dan harapannya
itu kesalahan yang sudah pernah dilakukan itu harapannya tidak terulang kembali. Terulang kembali. Bahkan kita juga tahu ya Pak, dulu ada sejarah kelam ya Pak di Indonesia, ada Romusa, kita dijajah tiba-tiba setelah dijajah 300 tahun ada Jepang ke sini Pak. Lalu kita tahu Sultan bagaimana waktu itu menjaga kita ya Pak ya, sehingga anak cucu bisa hidup sampai sekarang ini. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sejarah Indonesia. Kenapa sejarah Indonesia ini wajib diperkenalkan untuk remaja khususnya kelas 10, 11, dan 12? Ya, kalau ini memang di kurikulum yang lama Pak. Kalau kurikulum lama kan ada sejarah wajib sama sejarah peminatan untuk yang IPS. Sekarang pun juga di kurikulum yang baru ini memang saya mencermati untuk materi sejarahnya memang lebih ke dominan ke sejarah Indonesia. Dan ini kenapa ini wajib diajarkan? Dan kenapa peserta didik harapannya nanti bisa mengetahui bagaimana sejarah bangsa kita sendiri, sejarah Indonesia itu sendiri. Itu karena memang dari pelajaran sejarah lah kita bisa mengetahui bagaimana ya perjuangan orang zaman dahulu, baik nanti di periode mungkin kita katakanlah masih zaman kerajaan ya, itu sampai Indonesia merdeka, itu kan tetap ada bentuk nilai-nilai perjuangan yang kemudian sebenarnya bisa kita nanti aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita melihat ya dulu konteksnya kalau di zaman kerajaan kan itu nanti era kerajaan akhir kan di kita itu adalah era kerajaan Islam Pak. Ya sebelum masuknya bangsa Barat itu kan memang ya bangsa Barat pada akhirnya kan melalui mungkin propaganda 3G-nya ya, itu kan salah satunya ingin mengambil alih kekuasaan tidak hanya mungkin di Indonesia saja, sebenarnya di belahan dunia lain juga sama. Nah itu tujuan beberapa pejuang di masa ini ya, di masa lampau kerajaan-kerajaan Islam itu kan salah satunya adalah untuk mengusir bangsa penjajah. Ya itu dari apa usaha yang dilakukan memang nanti ada yang berhasil, ada yang juga yang kemudian gagal. Memang lebih banyaknya gagal ya, karena mungkin dari segi fasilitas itu kita kalah jauh dengan bangsa Barat yang mempunyai meriam, mempunyai senapan api dan sebagainya. Nah, kita hanya mengandalkan tekad aja, karena senjata kita itu sebenarnya ya senjata-senjata tradisional yang kita miliki itu bukan untuk perang yang dalam skala yang besar, dalam arti itu ribuan melawan nanti mungkin ribuan ya. Itu mungkin kita kalau dengan bangsa Barat jelas nanti akan kalah. Tapi kalau kita yang kita kemudian kuatkan itu adalah tekad kita, bagaimana kita ya dengan senjata apa adanya itu kita bisa yakin mengusir bangsa penjajah pasti bisa. Nyatanya juga sampai Indonesia merdeka kita hanya mengandalkan persediaan yang kemudian ada di negara kita tanpa kita harus nanti meniru bangsa lain untuk memiliki persenjataan yang modern. Ya, jadi bisa ditarik kesimpulan dan benarkah Pak ya bahwa Indonesia itu satu-satunya atau mungkin salah satu negara yang meraih kemerdekaannya dengan tangan sendiri ya Pak ya? Ya kalau kita lihat memang ya mungkin bukan hanya Indonesia Pak sebenarnya kalau kita lihat ya mungkin hanya salah satu saja. Itu karena kita melihat walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah pemberian Jepang. Iya, ada yang mengatakan seperti itu. Karena memang Jepang pada waktu itu kemudian menyatakan kalah dalam perang Pasifik atau perang dunia yang terjadi di Asia. Nah, kemudian kan ada kekosongan kekuasaan ya atau vacuum of power ya. Bahasa mungkin di buku itu adanya kekosongan kekuasaan kemudian dimanfaatkan oleh ya segolongan pemuda di kita untuk bisa merdeka. Tapi itu sebenarnya merupakan pendapat yang kurang pas ya, kurang tepat juga, kurang cocok juga. Karena memang ya kalau kita lihat proses untuk kita merdeka itu sebenarnya panjang. Tidak hanya kemudian di peristiwa setelah Jepang menyerah, kemudian nanti kita di situ para pemuda punya inisiatif untuk menculik Soekarno-Hatta, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi malamnya, kemudian paginya sudah merdeka. Itu nggak hanya itu saja.
Kalau itu Iya. sebenarnya merupakan salah satu bagian aja, karena itu merupakan akumulasi dari perjuangan dari zaman dulu masih kerajaan sampai kemudian menjelang 45 itu sendiri, Pak. Jadi sejarah itu puzzle ya Pak ya, Iya. puzzle yang kita susun rapi dan tidak boleh salah meletakkannya kawan-kawan. Nah ini penting kan kawan-kawan kita mempelajari sejarah Indonesia. Ternyata peringatan kemerdekaan waktu itu juga beragam ya Pak ya, ada revisinya. Iya. Ya. Diumumkan pertama hari ini langsung, terus tiba-tiba hari berikutnya diumumkan lagi ya Pak ya. Yeah. Nah itu dia, kita harus tahu kawan-kawan. Kalau nggak tahu, kalau besok anak cucu kita tanya, repot ya. Yeah. Buka Google. Yeah. Nah ini dia pentingnya sejarah Indonesia. Nah kawan-kawan, tadi saya sempat penasaran nih kawan-kawan. Ini ada satu buku yang dibawa-bawa terus oleh Pak Gatot. Boleh diceritakan nih Pak? Ini kayaknya menarik. Nah, apa ini Pak kira-kira? Ya, ini buku ini ya dari judulnya udah kelihatan ya. Ini Wah, pemirsa sekalian, ini judulnya Babat Tanah Jawi. Ini harus ada instrumen gamelannya. Waduh, menarik lah. Ya, soalnya kalau ini kenapa saya bawa, ini sebenarnya saya tertarik dengan apa yang tertulis di buku ini ya. Apa Pak kira-kira Pak? Kalau kita lihat sebenarnya dari judulnya itu Babat Tanah Jawi, mulai dari Nabi Adam sampai runtuhnya Mataram. Nah, ini buku ya mungkin kalau bisa kita lihat ya. Ya, ini buku setebel ini ya. 488. Ini bisa menceritakan dari Nabi Adam sampai Mataram runtuh. Nah, ini merupakan buku yang sangat menurut saya itu layak untuk kita baca layak ya, Pak, untuk ya? kita baca karena memang ini juga merupakan salah satu peninggalan dari peninggalan dari bangsa kita ya di masa periode kerajaan Islam ya. Wih, tapi Pak, buku seperti ini kan berarti kan kita taunya kan ya kayak lagi puzzle ya Pak ya, terpecah seperti meteor jatuh terus piar gitu ya Pak. Dan itu selain buku ini mungkin banyak ya Pak ya buku-buku lain. Nah, lalu dikompilasikan sebagai cerita yang menarik ya. Sebagai apa namanya sejarah yang tidak sekadar cerita saja, tapi itu loh dari segi pandangan waktu di wilayah Sunda seperti itu, di kerajaan ini mungkin di Mataram ya Pak ya seperti ini. Nah salah satunya Babat Tanah Jawi ini juga merupakan bagian dari sejarah, benar ya Pak ya? Wah ini kawan-kawan, kalau kawan-kawan ini tidak jeli dalam melihat, ini bisa saja sejarah itu kalau tidak kita lihat literaturnya seperti ini malah terkesan hanya lisan ya Pak ya. Jadi kita wajib untuk mencari literaturnya. Nah Pak, ini mungkin nih Pak boleh disampaikan literatur apa atau mungkin bahan bacaan apa yang harus kita datangi Pak? Lokasi atau mungkin situs-situs yang dimana kita tahu ada candi dan lain sebagainya, itu apakah kita bisa belajar dari sana Pak? Ya, kalau bicara literatur ya Pak, kaitan dengan ketersediaan sumber ataupun nanti ini ya referensi-referensi yang kita bisa akses tadi itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita belajar sejarah itu sebenarnya tidak melulu kita harus ke perpus saja, karena itu perpus itu merupakan salah satu aja. Nah sebenarnya media lain tempat yang kemudian bisa kita akses juga untuk bisa mengetahui sejarah itu memang seringkali itu kita harus ini ke tempat-tempat bersejarah, misalnya situs, museum ataupun nanti tempat-tempat yang di situ merupakan tempat yang diyakini sebagai suatu peradaban ya Pak, suatu peradaban atau apa. Jadi banyak sebenarnya yang kita bisa ulik dari sejarah masa lampau, karena memang kalau kesannya kita hanya membaca ya tanpa nanti kita mengetahui objeknya, maksudnya kita langsung ke tempatnya, itu sejarah itu hanya ini saja, kesannya itu nanti hanya uraian yang bisa jadi membosankan ya. Karena kan kalau kita lihat ya ya mungkin buku-buku peninggalan sejarah di kita itu memang jarang itu di ini ya, terutama yang sumber kuno ya, itu jarang yang kemudian di situ menampilkan ilustrasi-ilustrasi. Nah, itu kan kalau kita lihat baru-baru di abad ke-20 ini saja kan buku-buku sudah menampilkan ilustrasi. Maksudnya itu gambar pendukung ataupun ya kalau ada benda peninggalan itu ditampilkan foto ataupun nanti sketsanya. Nah, kalau dulu kan kita lihat ya murni tulisan semua. Jadi memang
itu bisa membuat sejarah itu sebenarnya membosankan. Cuma memang yang perlu kita ini ya, kita tangkap dari sini sebenarnya bukan ilustrasi. Bukannya kemudian ini ilustrasinya saja, tapi kalau ini memang zaman dulu kenapa orang menulis bisa sebanyak ini, itu juga mungkin perlu kita analisis juga. Kenapa orang juga bisa menulis sebanyak itu? Belum tentu ya kita orang yang mungkin hidup di era sekarang ini bisa membuat karya seperti orang zaman dulu yang tulisannya itu, kalau dulu ya tulisannya pakai ini aksara Jawa kuno itu kan lama. Belum ini ya, di halaman bukunya ini dikasih hiasan-hiasan. Ini manual ini. Jadi ini salah satu contoh ya Pak ya, yang diambil gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ini bagian, kalau aslinya dulu kayak gini. Ini jadi sebutannya Bapak Prasasti berarti. Atau mungkin ini apa itu namanya? Peninggalan apa Pak? Ya ini babat ini Pak. Jadi buku ya, buku yang berbentuk babat, tulisannya aksara Jawa kuno. Ya? Iya, ini buku ini. Ya ini. Jadi dulu aja kalau kita lihat satu halaman mungkin bikinnya itu bisa berhari-hari karena harus membuat ilustrasi ini gambaran sketsanya ya bingkainya. Nulisnya mungkin kalau sehari bisa ya kayak gini. Cuma kan membuat ininya. Jadi dan itu makanya setiap lembar. Iya, setiap lembar ada. Jadi memang orang zaman dulu itu memang hanya orang-orang tertentu yang bisa kemudian menuliskan seperti ini. Ini ya, tirakatnya tinggi Pak. Wah itu bisa jadi Pak itu. Nah, ini karena, Pak Gatot ya. Karena memang orang Jawa kan mungkin terkenal dengan tirakatnya ya, itu. Jadi apapun itu tidak instan, intinya itu harus melalui sebuah proses. Nah ini salah satu tema yakni sejarah tentang babat tanah Jawa. Nah, tentu kan banyak secara klasikal. Kalau kita klasifikasikan ini kan ada sejarah Indonesia secara umum, tentang kemerdekaan, proses mencari kemerdekaan, perjuangan. Kalau ini tentang babat tanah Jawa ini tidak sekadar kemerdekaan saja Pak ya. Bisa jadi tentang masalah di kerajaan mungkin tertentu dan lain sebagainya. Nah, banyak Pak pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga. Sebelum masuk ke tips-tips nih Pak, pertanyaannya itu sejarah itu jenisnya apa saja sih? Lalu tips-tips kita menyukai sejarah itu bagaimana? Nah ini untuk menutup nih Pak ya. Nah, jadi mungkin ada sejarah politik katakanlah, adakah itu Pak? Atau sejarah tentang kerajaan? Atau sejarah tentang bahkan sejarah yang kita ketahui itu tentang perang dunia, peperangan gitu ya Pak ya? Wah mungkin bisa dijelaskan Pak. Lalu tips-tips untuk kita menyukai sejarah, Pak. Wah, keteladanan apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, baik, terima kasih. Untuk jenis sejarah sebenarnya kalau kita klasifikasi berdasarkan ini ya, mungkin bidang kajiannya, itu sebenarnya kan mungkin sejarah itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, Pak. Sejarah itu kan sebenarnya merupakan ilmu yang memerlukan ilmu bantu yang lain atau pelajaran yang lain, misalnya sosiologi, ada ekonomi, ada geografi, antropologi, bahkan juga nanti ilmu-ilmu bantu lain seperti nanti etnografi, itu juga dalam sejarah itu diperlukan agar bisa mengungkap fakta-fakta yang mungkin di ini ya, di buku itu belum kemudian tertulis, tapi nanti kita bisa melihat dengan realita mungkin di masyarakat. Dengan, ada musabab tertentu yang ditarik ya Pak ya? Iya, nanti kalau kita melihat itu ada benang merahnya. Jadi dari kebiasaan manusia zaman misalnya dulu sekarang itu kan ada ya. Juga memang kalau kita lihat untuk memudahkan ini ya, mungkin pembagian sejarah memang di pelajaran kalau di dunia pendidikan itu cuma dibagi dua Pak. Oh dua? Itu ya dua, cuma sejarah Indonesia sama sejarah dunia. Sejarah Indonesia, sejarah dunia. Ya, itu untuk memudahkan aja karena ya sejarah Indonesia itu memang arahnya itu tadi ya Pak. Nanti harapannya nanti anak itu kemudian dengan belajar sejarah bisa mencintai bangsanya sendiri. Kalau dunia itu kan sebenarnya lebih ke wawasannya. Bagaimana nanti kalau kita memang lebih banyak baca, nanti harapannya kita juga akan tahu sejarah di dunia bagian mana, misalnya belahan mana, misalnya di Eropa ada peristiwa apa. Itu kan jadi dengan belajar sejarah kan kita jadi tahu kenapa juga orang-orang di misalnya di Eropa dengan di Asia itu berbeda kan juga bisa dipelajari dari sejarah Pak. Sejarah itu bagaimana sopan santun di negara ini, bagaimana
kemulainya unggah-ungguh di Yogyakarta katakanlah. Lalu di situ juga sudah ada ya Pak ya. Iya. Jadi ada 2 jenis sejarah yang harus kita kuasai, kita pelajari. Kita harus tingkatkan literasi kita, sejarah Indonesia dan sejarah global atau dunia itu Pak ya. Wah, ini tips-tipsnya Pak, biar anak muda bahkan orang tua seperti saya Pak, 30 tahunan ke atas ini bisa suka dengan sejarah seperti Pak Gatot ini Pak. Karena kan tadi yang seperti Bapak sampaikan, sejarah ini kan memuat semacam narasi yang isinya ini tidak hanya sekadar kalimat berita, akan tetapi ada filosofinya, ada mungkin hal yang harus kita terjemahkan dalam hati nurani setiap pembaca. Nah, bagaimana Pak? Iya. Mungkin simpel aja ya. Kalau kita ingin suka belajar sejarah, itu sebenarnya pertama itu memang harus kita itu mempunyai basic suka baca. Oh, harus suka baca, dipaksa. Ya mungkin memang dari awalnya itu kita nggak suka baca, tapi perlahan-lahan kita harus mulai membiasakan baca. Ya mungkin kayak ini ya, kayak orang yang nggak suka itu kan kenapa bisa jadi suka itu karena pembiasaan. Jadi karena kemudian itu sudah menjadi rutinitas dan ini mungkin sharing pengalaman pribadi saja. Kenapa saya juga bisa menghatamkan buku yang halamannya halamannya itu mungkin nggak hanya ratusan Pak. Itu yang tebel di meja saya di ruang guru itu ada yang 1.200. Iya, itu kenapa bisa saya juga selesai membaca buku setebal 1.200. Mungkin bisa buat bantal tidur ya Pak. Wah, enak itu langsungan. Iya kan tebel banget ya, empuk juga bukunya itu model yang empuk itu nggak keras, jadi kertasnya bagus soalnya. Kertasnya bagus. Jadi kenapa tips-tipsnya Pak? Kalau kita ini ya ingin suka belajar sejarah, selain memang kita harus punya modal membaca, itu memang kita harus bisa menumbuhkan ini Pak, nanti rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi mungkin kita lihat buku ini ya, nah, nanti harapannya itu dari buku ini kita dapat informasi apa. Jadi nanti paling enggak itu cara yang selanjutnya setelah kita mungkin mempunyai basic dapat informasi kita tuliskan di selembar kertas mungkin atau apa biar nggak lupa. Oke. Itu jadi saya itu belajarnya seperti itu Pak. Jadi nanti ada informasi baru apa itu saya langsung tuliskan. Wah ini saya belum tahu. Misalnya ini hal baru ini bagi saya. Itu saya tuliskan di kertas itu. Saya memang setiap membaca itu saya siapkan selembar kertas kecil, nanti saya masukkan ke bukunya itu biar nanti kalau saya juga itu mau melanjutkan nanti kemarin sudah sampai ini misalnya. Itu mungkin jadi salah satu hal yang mungkin bisa dicoba. Jadi nanti sebenarnya banyak cara ya. Cuma memang kalau pengalaman yang sudah saya lakukan mungkin tidak hanya setahun 2 tahun ya, saya sudah melakukan ini. Kalau dibilang sejak 2010 berarti sekarang sudah hampir 13 tahun ya. 13 tahun saya sudah melakukan seperti itu. Dan kenapa saya bisa menyelesaikan buku yang ukurannya tebel-tebel seperti ini? Ini memang saya harus niatkan dulu ya. Jadi buku ini nanti saya selesaikan berapa hari atau berapa minggu misalnya. Nah, itu biar nanti kita juga nanti ada maksudnya itu istilahnya apa ya, istilahnya ada penyemangat ya. Jadi kalau kita kenapa harus selesai misalnya 1 minggu harus ini selesai ya, nanti biar nanti kita semakin banyak membacakan harapannya semakin banyak informasi yang kita ketahui. Jadi nanti kalau cuma hanya di 1 buku saja itu kayak buku ini misalnya ini ini nanti selesainya aja lah. Nah, nanti mungkin target kita nggak akan bisa kesampaian. Jadi misalnya saya harus dalam 1 bulan itu 2 buku selesai, itu nggak bakalan akan selesai kalau kita nggak target. Dan ini saya memang harus meluangkan waktu nih. Jadi harus meluangkan waktu paling nggak minimal 30 menit 1 hari. Itu minimal, itu paling minimal. Itu aja kalau dengan buku yang segini ya, tulisan segini itu 30 menit itu cuma dapat 10 halaman. Itu dikit banget. Padahal saya kalau pas longgar-longgarnya baca itu bisa sampai 100-200 halaman dalam 1 hari bisa. Itu kalau saya pas free sih memang. Cuma memang ya itu kenapa saya bisa suka sekali dengan buku, yaitu karena salah satunya saya memang ini ingin ya mengetahui banyak hal dari buku. Karena buku kan sebenarnya di situ merupakan hasil buah
pemikiran orang zaman dulu. Nah, ini saya ingin tahu juga bagaimana orang-orang zaman dulu berpikir, menuangkan gagasannya, pikirannya dengan buku yang ditulisnya. Jadi sebenarnya kita belajar ini ya, entah buku apapun itu sebenarnya nggak hanya sejarah, itu kita juga secara tidak langsung itu bisa membaca arah pikiran orang dengan karya tulisannya. Misalnya arahnya seperti ini, wah orang ini kenapa misalnya menulis seperti ini. Kita bisa membaca juga arah politiknya mungkin apa. Kalau itu buku tentang sejarah politik atau tentang politik kan kita bisa membaca dari karyanya itu. Jadi sebenarnya dari membaca itu banyak hal yang kita bisa peroleh. Ya salah satunya itu kita bisa secara tidak langsung itu membaca pikiran orang. Itu. Iya, dan itulah dia kawan-kawan jabaran terkait dengan bagaimana kiat-kiat kita untuk sejarah. Ya kita harus meluangkan waktu, pikiran kita dan berkenan membuka hati kita untuk berkenan untuk membaca lagi kawan-kawan. Membaca dan mendapatkan informasi. Karena hal yang paling penting di dalam dunia pendidikan ataupun dalam kehidupan sehari-hari kan informasi ya Pak ya. Iya. Jangan sampai ada informasi yang terputus sehingga merugikan kegiatan di kedepannya seperti sejarah-sejarah waktu lalu ada permasalahan seperti ini, semoga tidak terulang lagi di masa depan dan kita pun juga bisa mendapatkan ilmu bagaimana untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas kedepannya sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah ini penting sekali ya Pak ya yang harus kita terapkan khususnya dalam dunia pendidikan. Nah maka tidak ada yang salah sih dari kata jangan sekali-kali merupakan sejarah dan itu memang penting sekali harus kita ingat karena sejarah adalah sumber informasi yang belum tentu kita melaksanakannya ya Pak ya. Iya, Nah teman-teman demikianlah dia terkait dengan apa yang sudah kita dengar yakni tentang pentingnya sejarah. Nah teman-teman jangan lupa bagi kawan-kawan atau teman-teman yang ingin mengomentari dan request siapa yang akan harus kita podcast berikutnya, informasi apa saja yang harus kita bagikan pada kawan-kawan semuanya, jangan sungkan dan jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar ataupun bisa di kolom komentar IG dan Facebook SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Demikianlah pertemuan pada sesi kali ini. Saya dan Pak Gatot mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Gatot atas kesempatan waktunya. Sama-sama, Pak. Mungkin besok kita diskusi lagi Pak ya. Wah, tentang sejarah-sejarah global atau bahkan sejarah yang berhubungan dengan lini-lini permasalahan-permasalahan yang lain yang lebih menarik untuk kita bahas. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya. Bye bye.